Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari Sabtu ini hujan. Dari habis sholat subuh hujan. Mudah-mudahan nih hujan sampai ntar sore kalau bisa. Biar ini panas, kemarin kan panas luar biasa beberapa hari. Sampai mau seminggu hujan dikit-dikit nih, alhamdulillah udah hujan udah mulai banyak. Hujan-hujan saya teringat dulu ketika saya sama istri bawa duit satu tas. Ya karena orang kagak tahu hari libur, rencana duit itu mau dimasukin ke dalam rekening karena hari libur bank tutup, mau dimasukin ke dalam mesin CDM. Hujan-hujan sampai kebasahan itu duit kan. Orang di belakang ngantri lama banget, saya jadi nggak enak. Udahlah, karena mesin CDM itu bisa dipakai buat narik juga buat deposit. Cuman bisa masuk 10 juta. Akhirnya pulang lagi, sisanya dimasukin ke sisanya dibawa pulang, cuma bisa masukin 10 juta. Akhirnya saya pulang sama istri, ya karena kita selalu naik motor butut dan pakai tas yang udah jelek kagak ketahuan sama orang bawa duit di dalam itu. Nah, itu kan dari bisnis apa sih yang dijalanin sehingga kayak begitu. Di depan saya nih biasanya mau buku-buku tentang sholawat, buku-buku tentang agama. Tapi hari ini tuh, lihat tuh di depan saya tuh, bertumpuk buku-buku tentang pemrograman komputer. Kemudian ini ada profesional graphic design, CorelDRAW. Lalu sebelah sana ada akses. Ini ada PowerPoint. Kemudian di sini ada ilustrasi karakter kartun. Nah sebelah situ ada kreasi animasi kartun, sebelah sana akses yang sebelah sana. Nah itu, dan juga ada beberapa buku lagi sistem pemrograman di lemari saya. Itu ternyata bisnis yang saya buat kagak jauh-jauh dari sini nih. Dari apa yang namanya, dari dunia komputer. Karena dulu walaupun saya berbeda, ini kalau saya kan, kalau saya sudah senang dengan suatu mata pelajaran, mata kuliah ilmu pengetahuan, itu saya pelajarin tanpa saya mau kuliah di situ. Nah, saya kuliah di urusan lain, tapi ini saya pelajarin juga. Sehingga walaupun kuliah di universitas bagian umum dan bagian agama, fakultasnya ini tetap saya tekuni ini yang seperti ini, dan ternyata saat ini dialah nih yang menjadi jalan hidup, jualan online ke beberapa tempat lain, negara lain, pakai strategi dan ilmu nih yang ada ini nih, dari ilmu pemrograman yang ada, dan juga pemasaran, dari cara-cara pemasaran biar cepat di internet. Itulah sehingga menghasilkan sampai-sampai itu ketika saya ngambil pagi-pagi ngambil 10 juta, ntar sore ngambil 18 juta, besok pagi lagi ngambil lagi 23 juta. Sampai-sampai itu orang Western Union yang ada di Pegadaian itu heran, "Pak, bisnis apa sih Pak yang dibuat?" Ya mau nggak mau, iya nggak iya, kalau orang nanya tetap saya kasih tahu, nih saya buat nih yang kayak begini nih. Apa itu? Zaman dulu namanya Google AdWords, yaitu menjual dengan beriklan dari sebelah kanan. Sebelah kanan dari, kalau kita buka google.com, nah itu ada sebelah kanan. Kalau sekarang mah udah nggak ada. Dulu yang saya buat, itu yang saya buat, sehingga menghasilkan alhamdulillah banyak itu. Nah, di samping itu juga yang kalau kita cuman bekerja nggak berdoa kepada Allah, rasanya kita, jiwa kita itu gamang. Gamang itu apa sih? Sibuk aja ngurusin pekerjaan, tapi apa namanya, jiwa kita gelisah. Itu ada kawan saya, dia cerita waktu hari saya duduk sama kawan yang di kantor, dia duduk cerita sama saya, dia bilang, saya punya suatu kawan yang gara-gara bisnis sampai dia nggak sembahyang, gara-gara saya mengeluh begini. Anak saya bilang kan, udah sembahyang terawih dulu, udah lama, bukan baru-baru, udah lama sekali ketika lagi panas saya berbisnis. Anaki sembahyang terawih kalau hari Sabtu doang, malam Sabtu, malam Senin, malam Minggu anak bisa sembahyang terawih, sisanya anak terpaksa sembahyang di rumah itu pun cuma ngebut cuma 8 rakaat doang, gara-gara anak sibuk banget ngurusin bisnis nih. Apa kata kawan, ente masih mending, ini saya punya kawan apa enggak sembahyang, dia bilang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah sebenarnya salawat apa sih yang dibaca? Sehingga ini ada suatu kawan ya, dia tuh sebenarnya dulunya narapidana, karena dia itu apa namanya, apa disebutnya itu,
dulunya ya dia seorang narapidana dan dia udah bertobat, nggak mau jadi preman lagi, dia mendekatkan diri kepada Allah, dikasih amalan baca sholawat. Nah sebenarnya sehingga itu beliau punya usaha bengkel, dan orang-orang yang membaca sholawat itu juga masih kerabat dengan dia, itu jualan dalam 1 jam 2 jam itu 2 truk habis. 1 jam 2 jam 3 jam habis 2 truk sayuran itu. Kalau Jakarta kan ada dijual di pinggir jalan, itu nggak gampang itu. Kalau cuma kita, itu kan jualan manual ya. Nah, saya juga ngerasain gitu, yang jualan online itu begitu ngerasain. Sebenarnya apa sih sholawat yang dibaca waktu itu? Nah, sebenarnya sholawat apa yang dibaca? Itu ada diajarkan sholawat Sajaratun Nuqud. Sebagaimana saya cerita dulu, ada suatu orang yang dia itu sampai ketika kondisinya susah banget, dia membaca sholawat itu, sholawat yang dibaca dibilang sholawat Sajaratun Nuqud atau sholawat Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu alhamdulillah ada orang yang butuh tanah dan ada orang yang mau jual tanah, sehingga itu nyambung itu, hingga dapat komisi dari itu sampai 500 juta. Nah kita belum sampai setingkat segampang itu, tapi kita berusaha nih jualan lewat online. Dan juga ada kawan saya yang jualan, memang dia jualan di pinggir jalan, kenalan tuh jualan di pinggir, 1 2 3 jam habis 2 truk itu sayuran. So tiap pagi itu dia datang jam setengah 6, setengah 5 dia datang, dia jualan itu jam 8 setengah 9 udah pulang tuh, udah banyak duit di bawah. Itu sebenarnya dia membaca sholawat apa sih? Nah kita baca sholawat Sajaratun Nuqud, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kapan bacanya? Habis sembahyang Isya. Nah sedangkan orang yang mendapat klop itu, ada yang mau jual tanah, ada yang mau beli tanah, dia orangnya yang jadi perantara, itu dia membacanya 25.000 kali. Nah kalau saya membacanya cuma 400 kali. Cuma ada sholawat yang saya baca begini bunyinya, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimi abai wa ummahat. Itu yang saya baca setiap pagi. Sisanya saya membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak sampai 10.000 kali. Dan saya membaca sholawat munjiat juga. Kalau dulu saya membaca sholawat munjiat itu 1.000 kali dari pagi sampai sore. Lalu kalau udah malam juga begitu saya amalkan itu, membaca sholawat munjiat itu 1.000 kali. Itu habis waktu 4 jam. Kalau 1 jam itu habis dapat 250 kali. Saya udah untuk mempercepat lagi, ternyata nggak mampu, cuma 250 kali dalam 1 jam. Dan alhamdulillah itu faedahnya benar-benar nyata, faedahnya benar-benar ada. Hidup menjadi lebih tenang, dan hidup menjadi alhamdulillah lebih enak lah dengan kita membaca salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah sama juga dengan Pak Haji yang saya ceritakan itu, yang tokonya banyak di mana-mana, hidupnya jauh lebih baik daripada orang-orang yang seusianya waktu itu, waktu masih muda sama-sama. Itu gedung MPR DPR yang bentuk kura-kura itu beliau pernah kerja di situ. Waktu itu tahun berapa itu, waktu masih anak-anak. Itu jadi kuli bangunan, ngecor itu. Itu kan apa namanya disebutnya itu, besinya tuh gue yang nganyam katanya. Dengan kawan-kawan tuh gue yang nganyam katanya. Waktu itu masih kecil, beliau itu masih umur sekitar berapa tahun ya, masih remaja lah itu, bantu-bantu encingnya, bantu-bantu pamannya. Orang Betawi kan kalau bilang paman encing, bantuin encingnya. Juga itu Monas, gue juga ikut bantuin bangun itu katanya itu. Waktu itu jadi kuli bangunan. Gue sering lihat Bung Karno kalau pagi. Bung Karno itu gendong anaknya yang laki jalan-jalan katanya pakai celana pendek di depan Monas katanya. Gue itu sering ngeliat Bung Karno kalau pagi katanya. Nah beliau bilang kayak begitu. Itu gue juga ikut membangun waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 50-an ya. Nah, itu beliau ikut membangun itu. Alhamdulillah waktu itu walaupun jadi kuli bangunan, tapi alhamdulillah hidupnya jauh lebih baik daripada orang seusianya itu sekarang. Apa amalan yang dibaca? Beliau membaca sholawat munjiat. Walaupun waktu itu beliau nggak tahu sebenarnya sholawat apa yang gua baca ya kalau habis sembahyang maghrib ini. Apa bunyinya Pak Haji? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat. Oh itu salawat munjiat Pak Haji. Gua baru tahu namanya. Padahal gua ngawalin udah lama banget ini, seperti yang saya cerita di konten sebelumnya. Nah itulah beliau membaca salawat munjiat. Lah kalau saya, apa yang saya amalkan? Saya kalau pagi membaca Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin karimi abai wa ummahat, itu saya baca 100 kali. Nah sisanya saya membaca salawat yang tadi. Kalau kita sakit kita juga baca sholawatul syifa. Sholawatul syifa kan ada, sholawatul fatih. Ada orang membaca sholawatul fatih itu
Dari jualan pakai motor, jualan cilok itu nyampe banyak banget anak buahnya itu, sampai sampai orang ini orang berdukun kemana dia bilang, padahal dia agak baca apa-apa kecuali kagak berdukun kemana-mana kecuali dia membaca salawatul fatih. Itu boleh kita coba juga. Tapi kalau terlalu banyak salawat kita jadi bingung, baca aja Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lah itu yang dibaca. Ada juga orang yang baca Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Nabi Muhammad. Ada yang dibilang seperti itu juga dia baca itu. Nah, saya tanya kok ada yang bilang Sayyidina Nabi Muhammad, ada nabinya, kenapa? Dia bilang itu saya nggak mau seperti malaikat Jibril Sallallahu ala Muhammad. Emang saya siapa? Bilang kayak gitu. Sallallahu ala Muhammad. Emangnya saya siapa? Kita harus memuliakan Rasulullah, harus takjim. Itu kata dia. Ya, cuma saya ya aja lah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Nabi Muhammad, kata dia. Nah itu dibaca sama dia tuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah bentuk-bentuk sholawat, sigot-sigot sholawat yang pernah saya amalkan dan saya baca alhamdulillah sampai hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi berkah nih hidup kita dengan membaca sholawat. Apapun usaha kita, kita pilot, kita pedagang, kita kuli bangunan, kita dokter, kita perawat, kita paramedis, kita pedagang, kita jualan, mudah-mudahan kita nggak pernah lupa membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.